Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita pagi hari ini bisa berjumpa kembali, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bukan lagi memberikan kesempatan, tapi mari kita menyediakan waktu untuk Tuhan, yaitu bersekutu di dalam doa fajar pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau berikan kami ya Tuhan ya waktu di pagi hari ini Tuhan, dengan kesehatan kami ya Bapa, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus saat ini Tuhan, oleh karena kerinduan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami ya Bapa, kiranya Tuhan Kau berikan kami, jamah kami Tuhan Yesus di dalam kami mengikuti persekutuan pagi ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah yang hadir di dalam persekutuan kami ya Bapa, untuk mengurapi kami, memberkati kami ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus kepada kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini bagi kami jemaat yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, bersama kami Tuhan mencari wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan besarkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, karena firman-Mu ada pelita bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya ya Bapa. Tidak hanya mendengarkannya, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ku
Baik, mari kita akan tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan, Kau sudah pimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan ini. Kiranya pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan di kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan Tuhan Kau mengurapi kami. Terlebih Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau di kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan tema atau judul Hidup dalam Kebenaran. Mari kita akan membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan 18, firman Tuhan dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita hidup ketidakbenaran, maka kita tidak akan pernah meraih, mencapai apa yang menjadi impian dan harapan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita berdoa, sekalipun kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan, namun jikalau hidup kita tidak dalam kebenaran, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Tuhan bukanlah manusia yang bisa disuap, yang bisa memutarbalikkan keadaan atau fakta. Tuhan sekalipun berdaulat atas semuanya itu. Tuhan menuntut kita untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah
yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan memang tidaklah mudah untuk dapat kita lakukan. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita mau berusaha untuk belajar dan belajar hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan katakan Allah akan menjadi Allah kita. Kita akan menjadi umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 di ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan nyatakan limpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Allah kita. Kita dijadikan umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali saja ada di antara kita yang menjadi orang percaya. Bukan karena faktor keturunan, tetapi biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita belum menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang telah memanggil kita. Tuhanlah yang telah memilih kita untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berbeda dengan Timotius, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sejak masa kecil, dia sudah diajarkan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dari semenjak remaja sampai dia pemuda, dia senantiasa diajari oleh kedua orang ini yang sudah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan. Sehingga Timotius dipercaya oleh Rasul Paulus untuk mengembalakan sebuah jemaat. Dan pesan Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang keempat, di ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius muda sudah dipercaya oleh Rasul Paulus untuk mengembalakan sebuah jemaat. Karena apa? Karena semenjak dari kecil, remaja bahkan sampai mudanya, dia terus diajarkan oleh orang-orang yang mengasihi dia. Sehingga Timotius dapat dipercaya untuk mengembalakan sebuah jemaat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita yang dahulu bukan umat Tuhan, sekarang sudah dijadikan menjadi umat Tuhan. Kita dulu bukanlah orang yang dikasihi Tuhan, tetapi sekarang kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima anugerah keselamatan yang
dari Tuhan. Dahulu kita bukan umat Tuhan, sekarang kita menjadi umat Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita dituntut ya, jangan sampai kita melalaikan apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh lagi hidup sembrono. Tadi katakan kita harus hidup dalam kebenaran. Artinya, setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita tidak boleh hidup semau kita sendiri. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Sebab dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6, di ayat yang ke-13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita berupa keselamatan. Ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran supaya kita bisa dipakai menjadi senjata Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita terus berusaha hidup dengan berperilaku sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita akan diperlakukan sebagai anaknya yang hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selama kita hidup benar dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah kita yang hari ini, yang sampai pada hari ini kita tetap menjadi anak Allah. Sehingga mari kita berusaha untuk kita boleh hidup senantiasa dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh senantiasa hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan, Kau sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan-Mu yang ada di gereja kami GPI Porong ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan-Mu ini untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang maju dan besar. Nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan Kau memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang Kau panggil, Kau pilih Tuhan, Kau percayakan untuk mengembalakan domba-domba-Mu yang ada di gereja kami GPI Porong ini. Senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan, hikmat marifat yang datang daripada Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu, kami boleh semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga doakan untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih ya Tuhan. Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang ada di pusat, sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka roh dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan roda pemerintahan bangsa ini, mereka tidak mencari kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tetapi boleh membawa bangsa ini mengalami kemakmuran yang merata ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hindarkan bangsa kami dari segala macam bencana alam, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, juga kebakaran. Hindarkan pula dari tudung maut, kecelakaan darat, laut maupun udara. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau melalukan dan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, khususnya dari bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kami. Berkati dan urapi ya Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat jasmani, jiwani maupun rohani turun atas kami mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.